waktu syuting sinetron Mutiara yang tayang di RCTI, mengaku sudah terbiasa belajar di lokasi. Dibawa banget di kelas syuting karena banyak yang ngajarin. Yeay. Belajar di tengah padatnya tuntutan syuting tentu tidak semudah yang dibayangkan Dea. Sebab bagi Gracia dan Asmiranda, bergelut dengan pelajaran sekolah di atas kasur dalam kamar pribadi jelas lebih kusuk. Jika sudah demikian, keluarga pun tidak berani mengganggu. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan Infotainment Kabar-Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Mulan Kwak nampak masih kikuk memamerkan goyang Arabian di depan kamera kami. Padahal momen itu tertangkap ketika ibu dua orang anak ini latihan vokal bersama band pengiring di studio Republik Cinta Bilangan Pondok Indah beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi setelah usut punya usut secara eksklusif, akhirnya Mulan mengaku betapa sulitnya menyesuaikan musik rock gambus racikan Ahmad Dhani dengan goyang Arabian dalam album barunya. Aku juga sekarang masih belum bisa, Mbak. Susah. Kemarin latihan tuh sampai sakit badan ya. Bangun tidur Mbak Mira badanku sakit dibalurin. Enggak, karena kan kalau nari Mesir, nari Arab gitu kan memang mesti goyang tuh semuanya ya, mesti kayak ular kan. Jadi goyangannya mesti bisa gitu, seelastis mungkin badannya. Nah itu kan aku yang nggak pernah kayak gitu ya dibuat seperti itu ya lama-lama nggak kuat badannya. Kakinya dari kaki sampai atas tuh sakit semuanya yang dibalurin. Demi album baru yang diketahui sudah selesai proses mastering ini, Mulan dituntut memiliki konsentrasi tingkat tinggi. Selain beatnya cepat, lirik yang dilafalkannya pun harus mengikuti tempo musik serba cepat. Tak heran sejak awal penggarapan album barunya ini, Mulan mengaku angkat tangan saat ditawari membuat lirik. Kalau disuruh bikin lirik sih aku disuruh dari kapan ya. Tapi begitu bikin coret lagi nggak berani ya. Mau dikasihin nggak lagi, kasihin nggak lagi. Iya terlalu ngeper ya. Gimana ya? Kayaknya ya sama orang yang dahsyat udah bisa bikin lirik yang buat orang jadi kelepek-kelepek gitu. Kita bandingannya udahlah mendingan nggak usah. Tapi ya kalau nyimbang beberapa kalimat oke lah gitu. Dibandingkan lirik beberapa lagu Mulan dalam album sebelumnya, lagu berjudul Kamulah Paling Seksi ini memang cukup menguras daya ingat Mulan. Terbukti ketika kabar-kabari mendaulatnya melafalkan beberapa bait lirik lagu barunya, Mulan nampak terbata-bata lantaran belum hafal. Apa sih kalimatnya mata terus udah mata apa? Mata, otakmu mata ya? Oh ya. Ya udah. Matamu seksi, itu terbukti dari caramu bukan ya otakmu seksi ya, salah. Ulangi. Aku lupa. Iya, diundur. Udah besok aku nyanyi loh. Ya. Otakmu seksi, itu terbukti dari caramu memikirkan aku. Matamu seksi, itu terbukti dari caramu menatap aku. Nggak pede aja mbak, nggak pede. Tapi kalau misalnya seseorang ada bikin lirik gitu, terus dia tetet gitu satu bait. Kalau aku ngomentarin ini mendingan gini, aku lebih berani. Tapi kalau misalkan sok kamu bikin lirik dari awal sampai akhir, alah.
Kalau kayak gitu susah susah nggak berani, nggak pede kalau gitu. Di sini kan lagunya tidak semua lagu baru, ada lagu recycle juga cukup banyak dan, untuk lagu-lagu baru sih, di sini mayoritas memang Mas Dhani, tapi juga aku ada salah satu lagu di situ aku nyumbangin cuman beberapa kalimat. Ya belajarlah, nggak berani orang saingannya mah orang gede, nggak berani, akunya nggak berani. Dan juga tangismu amat. Betapa sulitnya menyeimbangkan waktu antara sekolah dan kegiatan syuting. Jika tidak pandai mengatur waktu, bisa-bisa sekolah jadi korban. Lantas bagaimanakah pontang-pantingnya Dea Imut, Gracia Indri, Asmiranda, serta Eva Cecilia mengatur waktu belajar? Hari ini scene aku banyak banget, jadi aku ambil yang paling enteng. Dibawa banget di kelas syuting karena banyak yang ngajarin, yeay. Asmiranda dan Gracia Indri nampak serius memandangi buku pelajarannya. Dalam kamar pribadi masing-masing, dua bintang muda ini mengerahkan seluruh konsentrasinya untuk belajar. Pemandangan yang terekam ini berbalik 180 derajat jika dibandingkan dengan Dea Imut dan Eva Celia. Meski keduanya diburu syuting stripping, toh menurut pengakuannya kepada Kabar Kabari, Dea yang kami temui di sela-sela waktu syuting sinetron Mutiara yang tayang di RCTI mengaku sudah terbiasa belajar di lokasi. Dibawa banget di kelas syuting karena banyak yang ngajarin, yeay. Belajar di tengah padatnya tuntutan syuting tentu tidak semudah yang dibayangkan Dea. Sebab bagi Gracia dan Asmiranda, bergelut dengan pelajaran sekolah di atas kasur dalam kamar pribadi jelas lebih kusuk. Jika sudah demikian, keluarga pun tidak berani mengganggu. Aku belajarnya bervariasi. Aku jarang megang buku. Jadi aku lebih banyak bikin ringkasan-ringkasan sendiri kayak gini. Jadi aku males kalau misalnya di lokasi syuting harus baca buku segede-gede gini atau mungkin lebih ribet, lebih rumit gitu kayaknya bahasanya. Jadi aku lebih baik yang bahasa aku sendiri tapi ini udah poin-poinnya gitu. Mungkin Eva bisa dibilang fleksibel. Menguras pikiran dengan segenap konsentrasi tidak mesti mengurung diri di dalam kamar pribadi. Di dalam mobil sambil mengisi break syuting pun Eva nampak santai mencatat pelajaran dengan tangan kidalnya tanpa merasa sedikit pun terusik oleh kehadiran kamera kami. Hari ini scene aku banyak banget, jadi aku ambil yang paling enteng. Nanti kalau yang di rumah baru yang lebih serius. Mereka tuh kita belajarnya ya, nih misalnya satu meja, kita lagi break semua, habis makan kita langsung belajar bareng-bareng. Itu satu meja tuh penuh sama buku pelajaran dan beda-beda kelas gitu kan. Jadi ntar aku yang nanya nih, ini begini. Kita saling tanya menanya aja kalau nggak bisa. Kalau bisa ya kerjain dong. Ya, demi sebuah mimpi, dia memang harus pandai mencuri waktu. Rasa capek dan kantuk yang mengganggu akibat terkurasnya energi di lokasi syuting bisa jadi menjadi bagian dari sebuah tantangan supaya bintang muda ini pandai mencuri waktu di tengah pontang-pantingnya kesibukan syuting. Ngantuk sih enggak ya, karena aku udah terbiasa pulang jam 11 gitu kan, karena aku nggak boleh lebih dari jam 11 kan, itu paling lebih paling jam 12 gitu kan. Jadi
aku udah terbiasa pulang jam segitu, ya udah itu bangun jam 5:30, sholat, baru baru berangkat sekolah. Kayak gitu aja kejadian sehari-hari, jadi aku udah terbiasa dan aku nggak ngantuk. Kan karena aku emang tidurnya di mobil.